Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata Yunce membuat ketiga orang dari Sekte Divine Phoenix, dan bahkan semua orang yang hadir, semua berpikir bahwa telinga mereka menjadi buruk. Sekte Divine Phoenix yang menakjubkan, eksistensi tertinggi seperti penguasa di benua langit yang mendalam, sebenarnya diancam oleh seorang pemuda dari negara kecil seperti Blue Wind. Untuk meninggalkan tangan dan kakinya, apalagi melihat atau mendengar ini sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani membayangkannya. Sebagai Kaisar Angin Biru, Chang Wanhe telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan bahkan telah melalui musibah hidup dan mati, namun setelah mendengar kata-kata ini, hatinya terguncang hingga mencapai titik kejang saat itu juga. Rambut ketiganya bahkan lebih tegak, cahaya api melonjak kemana-mana saat seluruh kepala mereka hampir meledak karena amarah. Pria tua berpakaian merah itu menunjuk ke arah Yunce, dan berkata dengan suara yang sangat marah, "Junior kurang ajar. Kamu benar-benar berani mengancam Pangeran Divine Phoenix Empire-ku. Yang mulia adalah Sekte Divine Phoenix kami, dan juga Pangeran ke-13 dari Divine Phoenix Empire. Saya menantang Anda untuk melukai sehelai rambut di kepala Yang Mulia." Kepala Chang Wanhe sudah dipenuhi keringat mengepul. Saat dia bergerak maju beberapa langkah dan hendak berbicara, dia mendengar tawa dingin Yunce, "Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu aku sendiri yang akan melakukan kejahatan agar kamu melihatnya." Sebelum suaranya jatuh, Yunce sudah berlari keluar. Menyapu badai energi yang sangat besar, Dragon Vault menabrak ketiganya bersamaan dengan seruan naga yang menggetarkan jiwa. Alis halus Xia Qingyue sedikit bergerak, saat sosoknya melayang, ada 3 lawan, 1 di alam Kaisar mendalam tingkat kedua, dan 2 di alam Kaisar mendalam tingkat ketiga yang semuanya memiliki garis keturunan Phoenix. Dia takut jika Yunce harus menghadapinya sendirian. Tapi sebelum dia bisa berbicara, raungan ledakan Yunce sudah bergema di seluruh penonton, tidak ada yang boleh ikut campur. Sosok Xia Tiyue terhenti, dan setelah sedikit merenung, gerakan tangannya langsung berubah. Mengikuti kepakan lengannya dan roh es, 2 dinding es transparan besar muncul dari bawah tanah dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menutup sisi kiri dan kanan Yunce dan 3 orang Sekte Divine Phoenix, mencegah sisa energi pertempuran mereka merugikan orang-orang di sekitarnya. Meskipun baru 2 bulan berlalu, Frozen and Divine Arts milik Xia Qingyue jelas telah mengalami terobosan lain. Kedua tetua kulit hitam dan merah sekarang benar-benar yakin bahwa Yunce di depan mata mereka, hanyalah orang gila. Ancaman yang sangat besar dari Divine Phoenix Empire mereka, sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun di hadapannya. Di benua langit yang mendalam ini, hanya orang gila yang akan memperlakukan kerajaan Phoenix suci mereka seperti bukan apa-apa. Dan hanya orang gila yang tanpa ragu menyerang pangeran sejati dari Sekte Phoenix Ilahi tanpa menahan diri. "Junior, kamu mengadili kematian." Keduanya terbakar amarah yang luar biasa. Pria tua berpakaian hitam itu mengambil langkah ke depan saat tombak hitam pekat langsung mengeras di tangannya. Api di tubuh tombak itu melonjak, seolah-olah itu adalah ular api yang berputar. Sosok pria tua berpakaian hitam itu bergegas keluar secepat kilat, ujung tombaknya langsung menusuk ke bagian vital dada Yunce saat tubuhnya membawa bayangan kabur dan jejak api merah. Suara tajam ledakan udara bercampur dengan tangisan burung Phoenix yang menusuk telinga, hampir menembus gendang telinga penonton. Ekspresi Yunce tetap tidak berubah. Momentumnya tidak berkurang, tatapannya sedingin es, badai pedang berat yang sudah sangat ganas tiba-tiba melonjak dengan api Phoenix berwarna merah. Meskipun gelombang badai energi ini tidak tajam, namun sangat menindas dan jiwa bergetar seperti guntur yang menggelinding ke tanah. Ketika jarak mereka kurang dari 5 kaki satu sama lain,
pria tua berpakaian hitam itu jelas merasakan teror badai energi yang datang dari Yunce. Dia juga langsung mengerti mengapa Feng Shiken, yang memiliki tunik harta karun Phoenix di tubuhnya masih menerima luka berat akibat satu serangan pedang. Setelah guncangan di dalam hatinya berakhir, dia tidak lagi punya waktu untuk mengubah posisi, dan hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapinya secara langsung. Api Phoenix di tubuh tombak itu langsung ditekan hingga benar-benar padam oleh kekuatan pedang berat itu. Tubuh tombak yang tebal dan panjang itu juga melengkung parah akibat benturan itu, hampir pecah. Tetua berpakaian merah di belakangnya sangat kecewa, dia tahu kekuatan di balik serangan tombak oleh pria tua berpakaian hitam ini. Dia juga telah melihat kekuatan mengejutkan Yunce, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce bisa dengan mudah mematahkan gerakan membunuh pria tua berpakaian hitam itu. Kekuatan Dragon Vault sedikit terhenti di bawah tabrakan, sementara api Phoenix meletus pada saat ini, membanjiri pria tua berpakaian hitam itu. Pupil mata tetua berpakaian hitam itu mengerut, dan tubuhnya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan raungan keras, langsung membuang tombak di tangannya saat seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api yang sangat tebal dan padat. Udara di sekitarnya sangat melengkung, bahkan tanah di bawahnya benar-benar terbakar menjadi warna merah, seolah-olah seluruh tubuh pria tua berpakaian hitam itu sedang bermandikan darah segar. Hah! Cahaya api setebal darah langsung meledak, berhamburan menjadi ular berbentuk api yang ganas seperti kilat, dan melesat ke depan. Cahaya api berwarna darah menghalangi api Phoenix Yunce, menghamburkannya sedikit demi sedikit. Jika ini hanyalah api Phoenix milik Yunce, memang ada kemungkinan untuk sepenuhnya dibatalkan. Tapi apa yang menyertai nyala api Phoenix, tetaplah badai pedang berat yang dahsyat. Badai pedang besar di belakangnya langsung membanjiri saat berikutnya, membawa api Phoenix. Dalam sekejap mata, ia menelan dan menerobos api berwarna darah dengan kepadatan sangat tinggi seperti ular kolosal yang tak terkalahkan. Kemudian, dalam pantulan pupil pria tua berpakaian hitam itu, ia dengan keras menabrak dadanya, dengan mudah merobek pelindungnya, energi yang sangat besar, masuk ke dalam tubuhnya, dan mengalir ke meridiannya. Kulit lelaki tua berpakaian hitam itu langsung berubah pucat, tubuhnya berturut-turut terjatuh ke belakang selusin langkah, anggota tubuhnya gemetar ketika semua lubang di wajahnya berdarah. Seluruh bajunya juga terbakar habis menjadi abu, dan sebagian besar kulitnya juga hangus hitam, itu terlalu menyedihkan untuk dibicarakan. Seluruh penonton benar-benar terdiam. Tidak hanya Feng Shiken, bahkan dua tetua tingkat pengawal di Sekte Divine Phoenix telah dihancurkan oleh Yunce dalam waktu kurang dari 3 kali serangan. Apalagi lukanya cukup berat. Kekuatan Yunce ternyata jauh lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Kerumunan sudah tidak mampu membayangkan di mana batas sebenarnya dari kekuatannya. Saat itu, di wilayah Blue Evire, kekuatan mendalam Yunce menerobos ke alam mendalam bumi tingkat ke-7, tapi dia baru saja menembus waktu itu, dan belum stabil. Setelah 2 bulan berlalu, kekuatan dasar Yunce di tingkat ke-7 alam mendalam bumi sudah luar biasa stabil, dan juga mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Selain fakta bahwa dia masih mengonsumsi daging naga sebagai makanan setiap hari selama periode waktu ini, kondisi fisiknya juga meningkat pesat. Kekuatan keseluruhannya saat ini telah melampaui kekuatan yang dia miliki saat melawan Ling Tiani hingga tingkat yang besar. Jika Ling Tiani bertarung dengannya lagi sekarang, dia pasti akan terkejut dengan kecepatan pertumbuhannya. Dan pertumbuhan seperti itu, bahkan dalam kondisi peringkat kekuatannya yang dalam tidak meningkat. Wajah tua lelaki tua berpakaian hitam itu telah berubah menjadi warna hati babi. Terluka adalah hal yang kedua, tapi dia, yang merupakan pengawal Sekte Phoenix yang bermartabat, sebenarnya terluka oleh seorang junior dari negara Blue Wind kecil dalam 3 gerakan.
Ini bahkan terjadi di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebagai pengawal Divine Phoenix Sekte yang agung dan unggul, wajah tidak diragukan lagi lebih penting daripada kehidupan. Saat ini, wajah tuanya itu bisa dianggap telah diinjak oleh seseorang. Saat dia menutupi dadanya, seluruh tubuh pria tua berpakaian hitam itu menggigil, sementara pria tua berpakaian merah di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat gelap. Namun, Yunce tidak memiliki sedikit pun tanda untuk berhenti, dan langsung bergegas menyeret pedangnya yang berat sekali lagi. Api Phoenix membakar surga. Melawan tekanan berat yang begitu menakutkan, pria tua berpakaian hitam dan pria tua berpakaian merah tidak bisa lagi memikirkan sesuatu seperti wajah saat keduanya menyerang secara bersamaan. Gelombang api seketika mengepul ke langit, bahkan ruangan itu sendiri hampir terbakar. Dua pengawal kaisar mendalam dari kekaisaran Phoenix Suci menyerang dengan kekuatan penuh bersama-sama. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Meskipun mereka dipisahkan oleh dinding es Xia King Yue, para praktisi yang hadir masih merasakan darah dan napas seluruh tubuh mereka mendidih. Jantung mereka hampir melompat keluar, karena seluruh tubuh mereka terasa sangat tidak nyaman. Mereka semua tidak punya pilihan selain membangun energi pelindung yang dalam pada diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi, sangat menakutkan. Keduanya jelas sangat marah, mereka adalah orang-orang dari Sekte Phoenix Ilahi, dan bahkan orang di sisinya adalah pangeran. Udaranya saja sudah begitu menakutkan, jika bertemu langsung, sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika itu Yunce, dia seharusnya tidak bisa menolaknya sama sekali, kan? Namun, dua pengawal besar Sekte Phoenix Ilahi sebenarnya bersama-sama menyerang seorang junior yang bahkan belum seperempat usia mereka. Belum lagi masyarakat sekitar, bahkan mereka sendiri merasa wajahnya memanas. Tapi kehebatan kekuatan Yunce telah melampaui ekspektasinya, dan hanya dengan membunuh sepenuhnya di sini, barulah mereka bisa mendapatkan kembali wajahnya. Namun ketika menghadapi serangan kekuatan penuh oleh dua kaisar agung kekaisaran Phoenix Ilahi, ekspresi Yunce tidak berubah sedikit pun. Di Dragon Vault, kekuatan pedang berat itu meraung saat menyatu dengan api Phoenix, dan energi besar yang tak tertandingi mengunci para tetua hitam dan merah sebelum meletus dengan ganas. Tabrakan antara api Phoenix dan api Phoenix langsung menyebabkan ruang terbuka, tangisan Phoenix, suara gemuruh, ledakan udara dan suara ruang yang robek bergema di udara. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan pancaran energi yang sangat besar hampir menutupi sinar matahari dari atas. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan suara gemuruh yang besar menyebabkan kerumunan di sekitarnya langsung kehilangan penglihatan dan pendengaran. Kekuatan api menyapu dengan kejam, tanah terbalik setinggi lebih dari 10 meter, dinding Frozen End yang dibangun Xia King Yue dengan kekuatan penuh bergoyang. Kemudian, retakan dengan cepat menyebar kemana-mana saat serpihan badai energi yang dalam merembes melalui celah-celah kecil ini, tetapi hanya sebagian kecil dari energi yang bocor ini telah menghempaskan para praktisi di dekatnya dalam sekejap, sementara beberapa orang yang kekuatannya relatif besar, lebih lemah muntah darah di tempat. Penonton langsung menjadi kacau balau. Cahaya api Phoenix yang mencapai langit berlangsung selama belasan napas waktu, dan akhirnya mulai menghilang. Penglihatan semua orang juga telah jelas pada saat ini, dan melalui dinding es transparan yang hampir pecah sepenuhnya, mereka melihat bahwa tetua hitam dan merah benar-benar hangus hitam. Dari pakaian hingga rambut, semuanya telah dibakar menjadi arang, dan tempat mereka berdiri berjarak lebih dari 100 meter dari posisi semula, namun, ketika melihat kembali pada Yunce, tidak ada sedikit pun tanda luka di tubuhnya, bahkan pakaian dan rambutnya tidak berantakan sedikit pun. Adegan ini, membuat semua orang terkesiap dalam-dalam. Lebih dari setengah dari mereka langsung menjadi bisu, masih tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri selama beberapa waktu. Yunce sendiri,
dengan satu serangan pedang, telah memukul mundur dua kaisar mendalam dari Divine Phoenix Empire tanpa terluka sama sekali. Sesar naga Yunce terseret ke tanah, dan senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Tatapannya dalam namun tenang, ujung rambutnya berkibar sembarangan di tengah hembusan energi dalam yang belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, Yunce seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia di mata semua orang. Aura dan kekuatan dahsyat semacam ini bahkan telah melampaui Kaisar Angin Biru, Chang Wanhe, yang telah bertahta selama beberapa puluh tahun. Bibir lelaki tua berkulit hitam dan merah itu bergetar, dan ketakutan bahkan muncul di ekspresi mata mereka. Saat menyerang bersama sebelumnya, mereka tidak menahan diri sedikit pun dan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun keduanya masih dipukul mundur setelah bergandengan tangan, mereka sudah sangat ketakutan hingga hati mereka akan meledak. Di Blue Wind Nation yang kecil ini, bagaimana bisa ada makhluk seperti itu? Hah, sudut bibir Yunce sedikit miring saat tawa samar keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, sosoknya kabur, dan bayangan setelahnya muncul saat seluruh orangnya langsung bergegas menuju Feng Shiken. Dalam percakapan sebelumnya, Feng Shiken tidak diragukan lagi terpengaruh. Keadaan lukanya yang tidak ringan sejak awal menjadi semakin berat, dan kini dia terengah-engah sambil setengah berlutut di lantai. Jangan! Kedua tetua berkulit hitam dan merah menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang, mereka tidak hanya sudah menegaskan bahwa Yunce hanyalah orang gila yang tidak menghiraukan konsekuensi ketika melakukan sesuatu, mereka juga menegaskan bahwa dia adalah orang gila yang menakutkan. Orang gila akan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Mungkin dia benar-benar akan menyerang untuk membunuh Feng Shiken. Jika Pangeran ke-13 benar-benar mati di sini, maka mereka tidak akan bisa menebus kejahatannya, bahkan jika mereka mati 10.000 kali. Keluarga mereka bahkan akan terlibat. Tindakan Yunce yang tiba-tiba membuat keduanya merasa hatinya akan meledak. Mereka mengeluarkan raungan keras saat kekuatan dari seluruh tubuh mereka mengalir deras. Api pecahnya naga. Kekuatan keduanya menyatu, dan dikompresi hingga batas maksimal, meledakkan nyala api Phoenix yang sangat padat yang terbang menuju Yunce di tengah suara melolong yang mengguncang langit. Kelopak mata Yunce terangkat saat pedang berat itu diayunkan, bayangan serigala keluar dalam deru angin. Tebasan serigala langit. Suara ledakan udara terdengar tidak teratur, nyala api Phoenix dan kekuatan serigala langit berbenturan dengan sengit, menelan dan mencabik-cabik satu sama lain. Namun kebuntuan seperti ini tidak berlangsung lama, dengan suara auman serigala yang ganas, api Phoenix ditembus oleh gambar serigala langit, dan terbelah menjadi dua. Gambaran serigala langit terus melolong ke depan, menabrak tubuh dua tetua berkulit hitam dan merah. Meskipun hampir 70% kekuatan serigala langit telah dicukur oleh api Phoenix, energi yang tersisa masih sangat menakutkan. Energi dalam pelindung keduanya langsung hancur akibat benturan, dan kulit serta daging dada mereka terbalik. Darah berceceran di mana-mana dan tubuh mereka juga terlempar sejauh 30 meter, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Yunce sudah bergegas ke depan Feng Shiken, dan menjatuhkannya dengan tendangan. Tubuhnya berputar di udara, lalu terjatuh ke bawah. Dan tempat kaki kanannya mendarat, kebetulan adalah kepala Feng Shiken. Kali ini, Yunce tidak mengendalikan berat Dragon Vault, dan jatuh bebas dari atas. Bobot Dragon Vault yang beratnya lebih dari 20.000 kg, langsung menghancurkan tanah. Seluruh kepala Feng Shiken, juga telah sepenuhnya diinjak ke tanah oleh Yunce, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat di luar. Sebagai pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Shiken telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemuliaan, serta ketakutan dan sanjungan orang lain. Lupakan tentang penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kepalanya diinjak ke bawah tanah oleh seseorang. Sejak kapan dia mengalami penghinaan sama sekali?
Otaknya berdengung, lalu mati-matian berusaha melawan, namun apa yang menekan kepala dan tubuhnya bagaikan gunung yang sangat berat. Belum lagi dia saat ini sedang terluka, meski dia dalam kondisi prima, tetap mustahil baginya untuk melepaskan diri. Bahkan ketika menggunakan seluruh kekuatannya, tubuhnya masih hanya bisa bergerak sedikit, dan tidak bisa melepaskan diri sedikit pun. Kepalanya yang terinjak ke bawah permukaan tanah terus-menerus mengeluarkan suara isak tangis yang tidak menyenangkan dan serak. Setelah dihancurkan oleh tebasan serigala langit Yunce, darah dan energi dalam dari kedua pria tua berkulit hitam dan merah itu terjatuh dan mendidih, dan ketika mereka melihat keadaan Feng Shiken yang menyedihkan, bola mata mereka hampir pecah karena menatap terlalu keras. Keduanya tidak lagi peduli untuk menenangkan darah dan energi mereka, dan bergegas menuju Yunce, terhuyung-huyung dan terjatuh, saat mereka dengan suara serak meraung. Lepaskan yang mulia, atau Divine Phoenix Empire-ku pasti akan membantai ke-9 generasimu, dan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Jika Yunce tidak mendengar ancaman semacam ini 10.000 kali dalam 2 kehidupan ini, dia setidaknya telah mendengarnya 8.000 kali. Melangkah ke kepala Feng Shiken, dia menekan seluruh beban Dragon Vault, dan tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Kalau begitu aku akan menunggu Sekte Phoenix Ilahimu datang dan memusnahkan 9 generasiku. Namun, saya tidak tahu apakah Sekte Phoenix Ilahi Anda berhasil melakukannya atau tidak. Tapi karena kamu sudah mengucapkan kata-kata ini, maka pengacau malang di bawah kakiku hanya bisa mati sekarang. Cek-cek, aku hanya menginginkan tangan dan kakinya sebelumnya, namun kalian memaksaku untuk mengambil nyawanya. Jadi nampaknya di Divine Phoenix Empire-mu, penggunaan nyawa seorang pangeran sebenarnya hanya untuk diberikan begitu saja. Begitu suaranya turun, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah dingin. Saat dia mengangkat sesar naga, medan aura menakutkan tiba-tiba mengembun ke tubuh pedang, dan dia akan hancur. Hentikan, hentikan. Saat menggunakan Sekte Divine Phoenix yang sangat kuat sebagai ancaman, tidak hanya gagal membantu mereka sedikit pun, namun malah langsung digunakan oleh Yunce sebagai alasan mengapa Feng Shiken harus dibunuh. Tindakan Yunce, yang tidak mengandung sedikit pun keraguan menyebabkan kedua tetua berkulit hitam dan merah hampir berlutut di tempat karena ketakutan. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa melawan Yunce, orang gila yang tidak memperhitungkan konsekuensi sama sekali ketika melakukan sesuatu, ancaman, paksaan, dan intimidasi tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan jika identitas Feng Shiken sebagai seorang pangeran diletakkan di atas meja, Yunce tanpa ragu akan mengambil nyawanya. Keduanya sama sekali bukan tandingan Yunce, sementara nyawa Feng Shiken juga ada di tangannya. Kedua lelaki tua berkulit hitam dan merah itu tidak lagi berani bersikap kurang ajar, bahkan jika mereka sungguh-sungguh berharap bisa mencabik-cabik Yunce, mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah di ekspresi mereka. Pria tua berpakaian hitam itu dengan paksa menarik napas, menahan ekspresinya, dan berkata dengan gigi terkatup, "Yunce, hari ini kami mengaku kalah. Lepaskan Yang Mulia sekarang, selama Anda melepaskan Yang Mulia, kami pasti tidak akan lagi menyerang Anda hari ini, dan segera pergi." Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat hebat, Yunce tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat ke atas, dan berkata dengan nada mengejek, "Kata-kata yang kamu ucapkan, tidak ada bedanya dengan kentut anjing. Kamu mengatakannya seolah-olah aku takut kalian berdua akan menyerangku atau semacamnya." Dia mengulurkan jarinya, dan dengan nada mengejek membengkokkannya pada keduanya, "Aku tidak akan membiarkannya pergi. Kenapa kamu tidak menyerangku? Ayo, ayo." Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi sangat tidak sedap dipandang, dia hampir menyemburkan seteguk darah tua di tempat. Pria tua berpakaian merah itu menggigit giginya, dan berkata sambil melangkah maju.
Yunce, jangan berani bertindak terlalu jauh saat melakukan sesuatu." Saat dia mengucapkan setengah kalimat, dia melihat ekspresi Yunce langsung menjadi gelap dan bagian dalam hatinya tiba-tiba berdebar kencang. Dia langsung tidak berani mengatakan setengah kata pun dengan sifat mengancam apapun, karena ekspresi dan nadanya juga melunak dengan kecepatan yang sangat cepat. "Kami memang orang yang pertama kali menyinggung perasaanmu hari ini. Selama kamu membiarkan pangeran kami pergi dan membiarkan kami pergi, kami akan membiarkan masa lalu berlalu." "Oh tidak, kami bisa berpura-pura hal itu tidak terjadi sama sekali. Kami juga tidak akan memberi tahu siapapun tentang hal itu." Tatapannya menyapu sekeliling, dan melanjutkan, "Semua orang yang hadir, aku percaya tidak ada seorang pun yang akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini juga, atau, Sekte Divine Phoenix-ku pasti akan memusnahkan klan siapapun yang melakukan." Meskipun tiga kata Divine Phoenix Sekte tampaknya tidak memiliki efek mengancam terhadap Yunce, bagi yang lain, mereka adalah kekuatan yang mengancam tidak kurang dari para dewa. Saat kata-kata tetua berpakaian merah diucapkan, raut wajah semua orang berubah tajam dan mereka semua menjadi diam seperti jangkrik di musim dingin, berharap mereka bisa mengangguk dan mengutarakan persetujuan mereka di tempat untuk menunjukkan tekad mereka untuk tidak menyebarkan berita tersebut kepada siapapun. Kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang Sekte Phoenix Suci sudah dianggap rendah hati dan rendah hingga batas maksimal. Dalam sejarah, sebenarnya belum ada seorang pun dari Kekaisaran Angin Biru yang bisa membuat seseorang dari Sekte Divine Phoenix mengungkapkan sikap yang hampir seperti memohon. "Apakah begitu?" Mata Yunce menoleh ke samping, namun tatapannya sangat menghina. Dia berkata dengan santai, "Kata-katamu ini hanya menghina kecerdasanku. Kalian berdua mengikuti pangeran sialan ini ke sini ke Blue Wind untuk menunggang kuda yang tinggi, namun dipukuli menjadi anjing olehku, seorang junior di Blue Wind Empire. Jika berita ini menyebar, cek-cek, kalian akan melibatkan seluruh Kekaisaran Phoenix Suci dan menyebabkan wajahnya terhanyut. Divine Phoenix Empire yang dulunya tinggi dan perkasa, akan menjadi bahan tertawaan berbagai negara. Pangeran sialan ini secara alami tidak akan mati akibat hal ini, tapi bagi kalian berdua, bahkan digantung akan dianggap ringan. Kalian berdua bisa dikatakan sebagai orang yang paling ingin masalah ini tidak disebarluaskan di seluruh dunia ini. Dan mungkin berharap bisa membunuh semua orang yang hadir di sini untuk menutup mulut mereka. Namun sekarang, Anda benar-benar menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh?" Kata-kata Yunce langsung mengenai organ vital kedua tetua berkulit hitam dan merah, membuat seluruh tubuh mereka gemetar hebat. Di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan semua orang yang hadir menyadari sesuatu. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Yunce benar-benar berani bersikap sombong di hadapan ketiga orang Divine Phoenix Empire ini. Sebagai negara terkuat dari 7 negara langit yang mendalam, Kekaisaran Phoenix Suci selalu menjadi eksistensi seperti penguasa di mana tidak satu pun dari 6 negara lainnya yang berani mencuri kecemerlangannya. Bahkan jika 6 negara lainnya bergabung, mereka tetap tidak akan pernah bisa menandingi Divine Phoenix Empire. Sementara Sekte Divine Phoenix juga merupakan penguasa Divine Phoenix Empire. Tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Sekte Divine Phoenix, dan tidak ada yang bisa menginjak martabat Sekte Divine Phoenix. Tapi hari ini, 3 kaisar mendalam dari Sekte Phoenix Suci, termasuk seorang pangeran sejati, hanya dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun di Kekaisaran Angin Biru terlemah, dan bahkan kepala sang pangeran telah diinjak di bawah kakinya. Jika ini disebarkan, itu bisa dianggap sebagai penghinaan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Phoenix Ilahi. Bahkan kekuatan kursif dari Divine Phoenix Empire di benua langit yang mendalam akan sangat terpengaruh. Dan pelakunya yang menjadi penyebab penghinaan ini, Feng Shiken, sebagai seorang pangeran,
paling banyak akan menerima hukuman tertentu, sementara dua pria tua berkulit hitam dan merah kemungkinan besar akan menerima hukuman mati. Jadi, sesuai dengan apa yang dikatakan Yunce, mereka tidak akan rela membiarkan masalah ini diketahui oleh sekte mereka, atau orang-orang di dunia, bahkan jika hal itu mengakibatkan mereka tidak dapat membalas dendam terhadap Yunce menggunakan kekuatan sekte Divine Phoenix. Sepertinya Yunce sudah yakin akan hal ini sejak awal. Wajah kedua pria tua berkulit hitam dan merah itu memerah seluruhnya. Seluruh tubuh pria tua berpakaian merah itu menggigil. Dia menunjuk ke arah Yunce dan berkata, "Yunce, jangan mendorongnya terlalu jauh. Aku memaksakannya terlalu jauh." Yunce tersenyum dingin dengan cara yang menakutkan, "Kau dan aku adalah orang asing satu sama lain. Tanpa dendam dan permusuhan, kalian datang tanpa diundang di hari besar pernikahanku. Anda tidak hanya mencibir dan mempermalukan saya, mengganggu upacara pernikahan saya, Anda bahkan mencoba menyerang saya dengan maksud untuk membunuh. Namun sekarang Anda malah mengatakan bahwa sayalah yang mendorongnya terlalu jauh. Empat katamu ini tidak hanya sangat menggelikan, tapi juga membuatku merasa tidak bahagia, sedangkan untuk orang yang membuatku tidak bahagia, aku akan selalu membuat mereka, bahkan lebih tidak bahagia." Di tengah teriakan keras, sesar naga di tangan Yunce tiba-tiba hancur, dan dengan keras menabrak tubuh Feng Shiken. Kekuatan ganas dari pedang berat itu meledak di tubuh Feng Shiken, dan suara patah tulang yang sangat jelas, serta jeritan kesakitan yang datang dari tanah di bawahnya langsung menyebar sangat jauh. Di bawah serangan pedang ini, selusin tulang di tubuh Feng Shiken patah, dan selusin meridiannya juga hancur. Pembuluh darah di tubuhnya semakin pecah berkelompok, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kantong darah yang bocor. "Yang mulia, Yunce, aku apa?" Mata Yunce menyipit, dan sekali lagi mengangkat pedang beratnya, "Apakah kamu ingin terus mengatakan bahwa aku mendorongnya terlalu jauh? Tidak masalah, katakan sebanyak yang kamu mau. Aku hanya ingin tahu apakah pengacau malang di bawah kakiku ini dapat bertahan dari serangan pedangku berikutnya." Kamu, tubuh lelaki tua berkulit hitam dan merah itu menjadi dingin, kulit mereka pucat pasi, tanpa warna darah apapun. Melihat Feng Shiken yang setengah mati, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Chang Wanhe dengan cepat melangkah keluar pada saat ini, dan berkata, "Yunce, Pangeran Divine Phoenix masih muda, jadi dia melakukan sesuatu dengan gegabah, tapi dia tetap tidak menimbulkan konsekuensi yang parah. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan, dia pada akhirnya adalah seorang tamu, sekarang dia juga telah diberi pelajaran, dan mereka telah berjanji untuk melupakan apa yang terjadi hari ini juga. Jika kamu benar-benar membunuh Pangeran Divine Phoenix, tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak. Bagaimana kalau melepaskannya sekarang?" Yunce tentu saja tidak benar-benar ingin membunuh Feng Shiken, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dengan melukai Feng Shiken dengan parah, mereka mungkin bahkan menyembunyikan masalah ini untuk menyelamatkan muka dan menghindari hukuman berat sambil menelan semua penghinaan dan luka di perut mereka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Feng Shiken, itu akan menjadi gagasan yang sama sekali berbeda. Yunce tahu betul bahwa saat ini dia pada dasarnya bukan tandingan Divine Phoenix Empire sama sekali. Kemarahan harus dilampiaskan, tapi orang itu sendiri tidak bisa dibunuh. Dan tangga terbaik untuk turun dari panggung, tentu saja adalah Chang Wanhe. Dia tahu bahwa Chang Wanhe pasti akan tampil pada waktu yang tepat. Ketika Chang Wanhe berbicara, Yunce, yang wajahnya penuh arogansi liar, langsung menunjukkan ekspresi hormat. Setelah dia dengan sungguh-sungguh selesai mendengarkan kata-katanya, dia hanya berpikir selama beberapa detik sebelum dia menjawab dengan sangat hormat, "Meskipun saat ini saya sedang marah, karena ini adalah perintah yang mulia,
Yun Che secara alami akan mematuhinya. Saat dia selesai berbicara, Yun Che menjauhkan kakinya dari kepala Feng Shiken. Kemudian, kakinya terbang ke atas, dan menendang Feng Shiken yang kepalanya tertancap di bawah tanah ke arah dua pria tua berkulit hitam dan merah. Keduanya buru-buru maju dan menangkap Feng Shiken, yang tubuhnya berlumuran darah. "Huff, Anda mengganggu pernikahan saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Awalnya aku ingin menghabisi kalian semua di sini, tapi karena Yang Mulialah yang memohon belas kasihan padamu, maka aku akan melepaskanmu kali ini. Mengapa kamu belum mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Angin Biruku?" Meskipun Chang Wanhe adalah kaisar, tokoh-tokoh kunci sekte besar itu selalu memperlakukannya dengan hormat di permukaan dan tatapan merendahkan di bawah. Beberapa bahkan tidak mau repot-repot terlihat hormat di permukaan. Tapi hari ini, Yun Che yang dengan tegas menindas sekte Divine Phoenix dan mengejutkan makhluk kuat Blue Wind, sebenarnya sangat hormat padanya, dan siap mendengarkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, Chang Wanhe, yang telah bertahta selama bertahun-tahun, merasakan prestisenya yang melonjak, dan bahkan punggungnya tanpa sadar menjadi sangat tegak. Terhadap Yun Che, hatinya langsung melahirkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Dia mengerti betul bahwa sikap sederhana Yun Che terhadapnya akan benar-benar menjadikannya, Chang Wanhe, yang telah naik tahta selama lebih dari 20 tahun, menjadi kaisar yang memimpin Angin Biru.